Oke, berarti asersinya apa nih, asersi transaksinya? Dikasih, Pak. Apa? Klasifikasi ya. Jadi barang itu pengklasifikasinya nggak tepat gitu ya. Berarti ada eksistensi, tadi keterjadian, hak dan kewajiban, ini hubungannya ke sini ya, hak dan kewajiban hubungannya ke apa namanya, ke pisah batas tadi yang masalah FOB dan seterusnya, kemudian ini ke klasifikasi. Oke, terus satu lagi asersi apa yang terganggu di sisi saldo, asersi saldo. Penilaian dan alokasi ya, Pak. Tadi siapa ya yang berpendapat? Jangan langsung dimatiin ininya, apanya? Jangan langsung di unmute, saya jadi nggak Ya, tahu. Pak. Tasya, Pak. Tasya, ya gimana Tasya? Asersi penilaian dan alokasi. Karena kan kalau persediaan itu ada yang itu, Pak, apa yang kalau usang kayak gitu, jadi perlu dinilai kembali seperti itu, Pak. Oke, berarti tadi penilaian dan alokasi di akhir periode ya, di Iya, akhir Pak. periode. Kemudian terkait persediaan usang berarti asersi transaksinya apa yang bermasalah, Tasya? Berarti itu akurasi bukan, Pak? Oke, Akurasi. kalau akurasi itu terkait angka. Oh, kalau usang. Harusnya persediaan usang tapi tidak Oh iya. diklasifikasikan sebagai persediaan usang. Berarti asersi apa tuh? Kelengkapan, Pak. Oke, kelengkapan. Enggak dong. Kelengkapan itu persediaan 10. Dicatat 8, berarti nggak lengkap. Oh, itu tadi klasifikasi, Pak. Iya kan sudah bilang pengklasifikasian. Iya. Jadi itu klasifikasi harusnya ada persediaan diklasifikasikan sebagai apa namanya barang-barang yang sudah rusak tapi tidak diklasifikasikan, gitu ya. Iya, Pak. Atau misalkan kalau dalam proses produksi ada scrap, ada spoiled good, kemudian ada byproduct dan semisal itu isunya adalah isu klasifikasi. Ya. Oke, sampai sini berarti ada 3 asersi utama di sisi saldo dan ada 4 asersi utama atau bahkan 5 ya. Tadi kan ada yang ini juga bisa ke sini ya, keakurasian. Kemudian tadi hitung-hitungannya juga bisa akurasi gitu ya. Jadi di sini ada 4 asersi transaksi, ketersediaan, akurasi, pisah batas dan klasifikasi. Di sisi saldonya ada 3 asersi yang terganggu. Oke. Oke, itu tadi kita baru bicara masalah rasio ya. Rasio kurang lebih seperti itu dampaknya ke laporan keuangan. Hingga auditor perlu untuk mengujinya. Sekarang dengan persediaan tadi disajikan overstate, dampaknya apa lagi? Selain ke inventory turnover atau current ratio tadi. Dampak ke laba rugi seperti apa? Kalau persediaan overstate itu kan berarti COGS-nya understate kan, Pak? Iya, terus? Berarti laba yang dilaporkan perusahaan itu overstate, Pak. Berarti COGS-nya? Kalau inventory-nya overstate, COGS itu understate. Sehingga Terus? laba neto, laba usaha yang dilaporkan itu overstate. Laba usaha apa laba kotor? Laba kotor, Pak. Oke, Ya. gross profit-nya naik, Overstate. overstate. Ya. Terus tadi yang masalah barang usang, dampaknya kemana? Harusnya dia barang usang tapi nggak disisihkan. Ngaruhnya kemana? Yang tadi, penilaian dan alokasi. Kalau ada barang usang, jurnalnya gimana sih? Beban lain-lain ke inventory, Pak. Oke, beban lain-lain. Berarti kalau dia dicatat beban lain-lain, inventorinya apa namanya dikurang, berarti turnover-nya jelas turun ya, inventory turnover. Terus yang beban lain-lain dampaknya kemana? Dampaknya ke laba neto ya, Pak. Ya, berarti kan tadi COGS-nya kalau dicatat sebagai beban, ya inventorinya kan berarti naik ya. Inventorinya berarti turun. Ya enggak? Kan inventorinya berkurang tadi kan? Ya enggak, Aji?
Iya, Pak. Oke, inventorinya turun berarti COGS naik kan gitu terkait barang usang tadi. Ya. Sehingga COGS-nya naik. Ketika COGS naik, oke, berarti gross profit-nya turun. Turun. Kemudian di situ dicatat beban, gitu kan? Berarti net income-nya turun juga kan? Gitu. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh si perusahaan. Dia maunya gross profit-nya ini naik terus gitu. Ya. Oke, itu ya kurang lebih asersi-asersi yang terganggu, kemudian prosedur cara mendeteksi dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Ya, otomatis yang di sisi penyajian pengungkapan juga klasifikasi juga berpengaruh ya. Masalah pengklasifikasian akun harusnya di caleg itu lebih detail gitu ya. Kemudian keterjadian juga dan keakurasian. Oke, itu terkait masalah persediaan. Sampai sini ada mau ditanyakan terkait asersi saldo, asersi transaksi, prosedur auditnya? Tanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai itu, Pak, online itu, Pak. Itu metode itu adanya saat Terputus, Andri, suaranya. stok online secara online itu bagaimana ya, Pak? Pada prinsipnya sama, cuman stock of name secara online itu ya nanti auditor mengamatinya lewat online, baik itu pakai Zoom atau semisal itu. Nanti yang menghitung adalah si klien atau auditi menggunakan kamera 360 derajat sehingga si auditor mengetahui seluruh barang yang tersedia di situ gitu ya. Lalu selain itu nanti harus dipindahkan barang itu dan dipisahkan, dikasih tanda gitu ya. Jadi intinya kalau stock of name online itu yang melakukan stock of name adalah si klien. Auditor itu melihat dan mengarahkan dari kejauhan gitu ya. Tapi auditor tetap melihat proses pelaksanaan cek fisik tersebut. Tapi memang kalau ditanya apakah kualitasnya berbeda, tentu tingkat keyakinannya akan berbeda gitu ya. Tingkat keyakinannya akan berbeda karena melihat barang dalam kondisi 3 dimensi dengan 2 dimensi melalui zoom layar seperti itu tentu akan berbeda hasil atau keyakinannya. Sama aja kayak kita kuliah online, misalkan di sini kalau di kelas saya bisa melihat kalian, ada yang ngantuk, ada yang ini gitu kan. Tapi kalau kelas online gini ya screen saya sebatas cuman berapa nih? 16 orang gitu loh. Sekali saya tampil galeri gini ya, itu cuman maksimal tuh 2 3 4 5 6 18 orang. Jadi saya harus kalau mau tahu yang lain saya harus klik ke bawah. Gitu kan? Jadi di sini misalkan ada Yeldi nih, dia nggak hidupin kamera gitu kan. Ya saya tahu, cuman dia ngapain kan saya nggak tahu. Contoh lagi misalkan Alfian nih, Alfian dia pakai background-nya perpustakaan sehingga nggak terlalu jelas misalkan. Saya nggak tahu sebenarnya di sekitar dia ini apa gitu ya. Terus lagi misalkan nih contoh lagi ya, sesuatu yang 2 dimensi itu tetap akan berbeda gitu ya. Contoh lagi misalkan apakah ini misalkan ada juga nih beberapa orang yang kepalanya cuma terlihat setengah gitu kan. Nggak tahu nih, padahal aturannya misalkan bajunya harus berkerah dan semisalnya. Saya nggak tahu kalian pakai singlet atau apa kalau cuma kepalanya yang kelihatan. Nah itu beberapa kendala-kendala atau keterbatasan-keterbatasan dalam prosedur online ya. Nggak hanya dalam cek fisik, dalam semua hal itu akan berbeda. Nah makanya seperti yang saya tekankan dari awal kali kuliah, kehidupan online kita itu berpengaruh kepada behavior kita, gitu ya. Kalau kita memahami, kalau cara kita memahami bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara online paradigmanya masih offline, gitu ya, maka ya nggak akan efektif itu loh. Contoh nih misalkan ya, kayak misal kalau tadi cek fisik persediaan dengan online, terus si klien berusaha menyembunyikan misalkan. Nah maka ya kalau udah niatannya kayak gitu ya susah, kita tidak akan bisa memperoleh saldo persediaan yang bisa kita yakini. Sama aja perkuliahan. Kalau perkuliahan itu paradigma mahasiswa adalah kalau bisa bolos, saya bolos gitu. Atau kalau bisa saya nggak berpendapat, saya lebih baik diem, gitu kan.
Kalau bisa orang lain yang ngomong, kenapa harus saya? Gitu kan. Kalau orang lain nggak bisa, apalagi saya. Gitu. Kalau prinsipnya kayak gitu, dia sekolah online, kuliah online, ya itu kayak surga bagi dia. Ibaratnya dia mau ongkang-ongkang, mau pakai apa namanya, memperhatikan atau enggak, itu enggak terlalu, bagi dia enggak terlalu bermasalah gitu ya. Tapi kalau mentalnya adalah saya kuliah, saya sekolah itu pengen ngerti gitu ya, maka media online itu tidak akan menjadi keterbatasan. Dia akan berusaha mengatasi nih, misalkan nih, karena kuncinya di kuliah online itu adalah interaksi, maka dia akan aktif diskusi, dia akan bertanya, dia akan banyak belajar mandiri. Hasil yang dia baca, dia akan konfirmasikan kepada dosen. Benar nggak? Kemarin saya baca gini-gini, Pak. Benar nggak pemahamannya kayak gini? Nah, mentalnya berubah harusnya. Gitu. Nah, repotnya di kita, kehidupan kita berubah menjadi online, tapi mental kita nggak berubah. Gitu. Itu juga kejadian di kantor, WFH, WFO. Kayak di bawah saya, misalkan ada 25 staff. Gitu ya. Ada yang kerja online, beres terus kerjaan. Jam 10, jam 11 diajak diskusi, malam masih bisa. Gitu. Tapi ada juga memang orang-orang dalam tanda kutip yang memanfaatkan kondisi COVID ini. Alasan WFH dihubungi sulit. Kalau rapat, kamera dimatiin. Ya, sambil ngomong anak, sambil masak, dan seterusnya. Itu masalah mental seseorang. Gitu loh ya. Jadi memang masa-masa COVID ini, penggunaan media online itu menjadi penguji mental kita. Bagi yang lulus, maka nanti ketika kembali ke apa itu? Ketika kembali ke kehidupan normal yang offline lagi, dia akan lebih tough, dia akan lebih tangguh. Tapi bagi mereka yang selama online itu sekitar hampir 2-3 tahun, mereka kayak menemukan apa namanya ya, ruang untuk dalam tanda kutip bermain-main gitu ya, entah itu dalam perkuliahan, dalam kerjaan, dalam hal lain, maka ketika kembali ke media offline, dia nanti akan berat gitu, dan dia akan ketinggalan. Karena dunia ini berubah gitu, dunia ini berubah. Bahkan kalian bisa saja nanti kuliah S1, S2 tuh ngambil S2 di Australia, tapi online gitu. Kalau kita yang sudah terbiasa bahwa media online itu hanya salah satu media gitu ya, maka akan menikmati nanti gitu. Model-model kerja atau kuliah jarak jauh gitu ya. Tapi kalau bagi yang kemarin merasa bahwa ini online ini gitu kan, nggak usah terlalu inilah gitu. Nah, misalkan pemahamannya kayak gitu ya, nanti dia sulit nanti karena dunia ini kan berubah gitu loh. Ya tergantung jadi ya, kalau tadi kembali ke masalah pertanyaan cek fisik, tergantung apakah si klien ini mau baik atau enggak gitu. Begitu juga auditor ini mau berusaha lebih apa enggak? Kalau auditor bilang, ini kan medianya online, susah saya dapat keyakinan gini, ya udahlah terserah klien aja ngasih saldonya berapa, saya ikut aja. Ada juga yang model begitu auditor gitu ya. Sama juga seperti dosen ketika online udah ini aja deh, yang penting apalagi kasus gini ya, kalian boleh cek deh, kalian boleh nanya ke dosen koordinator. Seharusnya mata kuliah praktek audit itu tidak ada menjelaskan lagi masalah teori, karena Dosko tidak pernah memberikan materi terkait pengantar teori, karena teori semua udah dibahas di semester lalu gitu loh. Jadi idealnya kita kuliah itu langsung bahas kasus gitu, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, gimana saya mau ngajak kalian bahas kasus kalau kalian asersi saja belum paham? Yang seharusnya pemahaman asersi, pemahaman prosedur, itu sudah kelar di semester 5 kemarin. Proses bisnis sudah kelar di semester 3, semester 4, ketika kalian membahas intermediate. Nah, gimana saya mau ngajak kalian membahas tentang audit persediaan ketika saya tanya, coba jelasin proses bisnis persediaan dari awal permintaan sampai persediaan itu diterima dan dicatat. Kan pasti pada bingung. Kalau saya nggak mau repot sebagai dosen, ya sudah kita bahas kasus saja gitu. Terserah kalian paham, kalian nggak paham, terserah, itu urusan kalian. Bisa saja saya berlaku seperti itu. Dan saya juga nggak salah gitu loh. Karena memang tugas saya adalah nemenin kalian bahas kasus. Kan begitu. Nah itu tergantung orangnya ya, tergantung orangnya. Balik lagi kalau masalah online offline itu tergantung mental orangnya. Apakah dia mau apa ya, secara substansi mempertanggungjawabkan target yang ada di depan dia, ataukah ya dia memanfaatkan sekolah online atau prosedur pemeriksaan online itu sebagai cara dia untuk menghindari hal-hal yang dalam tanda kutip seolah-olah memberatkan dia gitu ya.
Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi bukan hanya prosedur audit, masalah online ini mempengaruhi semua kehidupan kita, semuanya berubah. Ya. Jadi ya, dan kalian mengalami itu kan, mulai semester 1 atau 2 kalian online kuliahnya. 2, Pak. Semester 2, bayangin. Semester 2 sampai semester 6, berarti 2,5 tahun kalian hidup di dalam kuliah online. Gitu kan. Mungkin di antara kalian ini banyak yang belum pernah ketemu langsung kan, hanya ketemunya online gitu. Dalam kalian berinteraksi tentu tingkat kedekatan kalian akan berbeda gitu. Misalkan Aji dengan Andri sudah pernah ketemu belum? Ji? Belum, Pak. Belum kan? 2,5. Sekelas sudah berapa tahun? 2 semester. 2 semester, setahun nggak pernah ketemu kan? Coba bayangin. Ini nanti ketika kalian lulus kuliah untuk angkatan kalian ya, tingkat apa ya istilahnya itu jiwa korsastannya juga akan berbeda dengan kita yang memang dari awal sudah offline gitu. Rasa keterikatan bahwa kalian itu satu alumni itu juga akan berpengaruh. Karena kan kalian cuma ya melihat media online gitu kan, terus itu ya pasti rasa ikatan emosionalnya itu juga akan berbeda. Gitu. Ya. Apalagi nanti kalian penempatannya nyebar, ada yang di Pemda, ada yang di mana. Nanti setelah kalian penempatan udah selesai itu urusan gitu. Nggak ini ikatannya itu nggak terlalu kuat gitu. Yang kuliah offline aja ikatan jiwa korsanya kadang-kadang juga masih ini nggak terlalu solid gitu ya, apalagi yang online. Nah, itulah masalah yang kita hadapi sekarang. Dunia sekarang berubah gitu. Nah, tinggal kitanya nih, misalkan nih kalau tadi masalah soliditas satu alma mater misalkan kuliah online. Nah, terus gimana dong caranya supaya ikatan alma mater itu bisa kuat. Nah, berarti challenge-nya di situ gitu loh. Sama seperti perkuliahan. Oh iya memang dosen misalkan, saya nggak bisa melihat orang satu persatu gitu kan. Gimana caranya supaya mereka ini paham metodenya mau seperti apa? Itu challenge bagi dosen. Bagi mahasiswa, challenge-nya apa? Ya kan ini online gitu. Saya mau rebahan pun juga saya rebahan, alasan nanti sinyal bisa juga gitu. Pura-pura putus gitu kan, bisa semua dilakukan gitu kan. Nah itu challenge bagi si mahasiswa. Jadi masing-masing kita, siapapun baik auditor, klien, dosen, mahasiswa, orang tua bahkan menghadapi anaknya kuliah online, itu challenge semua gitu. Tinggal bisa lulus apa enggak menghadapi kondisi yang serba terbatas seperti sekarang. Mungkin begitu Andri penjelasannya ya, sehingga kita bisa memahami secara komprehensif gitu ya terkait dampak dari kuliah atau aktivitas audit secara online. Bahkan ekstrimnya bukan hanya cek fisik persediaannya, sampai cek fisik belanja pun itu online gitu loh. Dan itu memang lebih rumit gitu ya, lebih rumit. Meskipun kalau auditornya nggak mau repot, ya udahlah yang penting kita melihat keberadaan barangnya ada sudah gitu. Nah, bagaimana cara kita kayak yang setahun lalu lah, ada tim saya ngaudit belanja modal gedung gitu ya. Kalau di lapangan enak, ngukur sana, ngukur sini, tarik meteran sana sini enak. Nah ini bayangin, meriksa gedung kondisinya online, kebayangkan repotnya bagaimana? Ya memang repot gitu. Belum lagi si auditnya nggak punya kamera 360 derajat. Gimana caranya? Ya pakai 3 HP, 4 HP. Yang satu melihat sisi sana, satu melihat sisi sini gitu kan. Atau yang lain lah. Itu harus kreatif begitu. Bagaimana cara mengatasi situasi yang seperti itu tadi. Begitu Andri kira-kira kondisi prakteknya ya. Baik Pak, jadi stok opname online-nya adanya setelah adanya pandemi ya Pak? Sebelumnya belum ada ya Pak? Sebelumnya nggak dikenal. Sama seperti kuliah online nggak dikenal. WFO nggak dikenal sebelum itu. Jadi kita berubah karena terpaksa sebenarnya, bukan berubah karena keinginan. Kan kita merubah lifestyle ini karena terpaksa kan. Kalau nggak ada COVID kita nggak akan mungkin gitu kan. Apalagi kita budaya timur, kerja, kuliah itu kan harus store muka gitu kan. Budaya kita kan begitu ya, store muka itu utama daripada masalah kinerja kan gitu ya. Nah sekarang dirubah dengan COVID. Kan kalau dulu misalkan di kantor orang tuh store muka yang penting kelihatan di muka di depan bos gitu kan. Masalah kerjaan tar dulu lah gitu. Nah kalau sekarang kan udah nggak bisa lagi model begitu. Gimana mau store muka di Zoom cengenges doang kan nggak bisa kan? Berarti kan paradigmanya berubah jadinya. Nah itu loh. Ya itulah COVID itu di satu sisi banyak menyulitkan kita, di sisi lain memberikan hikmah merubah pola pikir kita gitu. Bahkan bos-bos di perkantoran pun juga berubah gitu loh. Nggak mewajibkan lagi store muka misalkan.
Karena memang mereka tahu bahwa kerjaan itu utamanya adalah di outputnya gitu ya. Kadang-kadang jam kerja pun jadi nggak jelas gitu kan. Kalau pas kerja offline itu kan masuk 7:30 pulang jam 5 gitu kan. Nah, kalau sistem WFO, misalkan pimpinan minta diskusi jam 8, jam 9 malam, itu ya harus mau gitu. Itu kan merubah paradigma gitu loh, merubah paradigma. Seperti itu ya. Kadang Sabtu Minggu gitu masih kerja juga. Nah, makanya perkuliahan pun harusnya begitu, kegiatan belajar mengajar. Misal, contoh di luar perkuliahan, biasanya kalau pas kuliah offline itu kan kalian habis kelas pasti pada nongkrong, ngobrol gitu kan. Atau misalkan pas mau kelas kalian pada contek-contekan PR, kan biasanya gitu tuh. Ada PR enggak gitu kan? Yang rajin datang duluan, kertasnya dipinjem di bawah pohon gitu kan. Nulis bareng-bareng di situ kan gitu biasanya kan. Nah, di kuliah online itu kan nggak ada lagi. Nggak ada lagi kan suasana-suasana seperti itu, saling berinteraksi, saling sharing kayak gitu ya. Nah, berarti tantangan bagi mahasiswa bagaimana memindahkan aktivitas seperti itu ke media online gitu ya, media online. Mau nggak mau gitu ya. Ya meskipun sekarang COVID udah mulai stabil ya, udah mulai turun. Oke, mungkin begitu ya sharing dan penjelasan yang agak saya perluas terkait masalah prosedur audit secara online. Oke, mungkin ada yang lain sebelum kita bahas kasus, silakan. Izin Pak, Ya. mungkin mundur agak jauh nih Pak. Tadi kan di awal pas Bapak nanya terkait inventory, biasanya perusahaan tuh ngapain, terus dijawab sama Edo, inventory biasanya di overstatement. Sedangkan di rumus inventory turnover itu kan COGS per average inventory Pak. Yang mana kalau menurut saya kalau di overstate malah jadinya inventory turnover-nya malah lebih kecil, Pak. Itu gimana, Pak, sejauh ini pembahasan kita, Pak? Iya, makanya ketika kita bilang tadi inventory-nya cenderungnya overstate, gitu ya, kemudian rumus inventory-nya adalah COGS dibagi inventory, gitu kan. Nah, berarti inventory dan COGS itu, makanya tadi saya tanya, jurnalnya kan sekali 3 uang. Kan gitu ya. Jadi ketika mau turnover-nya inventory-nya itu naik, gitu kan? Berarti harus ada barang keluar. Kan gitu. Berarti COGS-nya harus dinaikin. Nah, COGS ini hubungannya dengan apa? COGS ini sebenarnya itu bukan terkait dengan tujuannya bukan untuk inventory turnover, tapi untuk ke sales-nya. Gitu loh. Sales-nya kan kalau sales-nya cenderungnya overstate kan. Sales-nya mau tinggi, berarti COGS harus tinggi. COGS tinggi, berarti persediaannya harus turun kan gitu. Jadi COGS-nya harus tinggi tadi itu merupakan paradigma dari sisi penjualan. Kan begitu. Tapi kalau COGS-nya kita lihat dari sisi laporan laba rugi, gitu kan, maka COGS inventory akhir itu maunya tinggi. Kenapa? Kalau inventory akhirnya tinggi, berarti kan COGS-nya jadinya rendah. Karena kan rumus COGS itu kan persediaan awal ditambah beli atau produksi dikurang akhir. Kan gitu. Jadi ketika pengurangnya saldo akhir persediaan itu adalah turun atau understate, maka COGS-nya jadi gede, gitu loh. Sedangkan persediaan maunya tinggi. Gitu kan? Persediaannya tinggi, otomatis COGS-nya turun kan di situ. Nah, kenapa kok tadi hubungannya dengan inventory turnover itu hubungannya dengan inventory yang overstate? Kalian harus lihat bahwa inventory turnover itu pembandingnya itu ada inventory-nya bukan saldo akhir inventory, tapi average-nya. Average inventory kan, bukan saldo akhir inventory kan, gitu loh. Average itu maksudnya ada rata-rata, jadi di situ ada fluktuasi mengikuti COGS-nya. Nah itulah yang sering dimainkan. Apakah si klien itu pengennya gedein COGS dengan menurunkan saldo akhir inventory, gitu kan? Atau maunya COGS-nya dinaikkan, ya, COGS-nya dinaikkan sehingga inventory turnover-nya itu naik, otomatis sales-nya juga naik, piutangnya juga akan naik, gitu. Ya, jadi emang klien ini akan harus memilih salah satu. Dia pengennya terlihat persediaannya bagus, ataukah penjualannya yang bagus. Nah, pisah batasnya di COGS tadi.
Karena kan ketika kita menjurnal COGS kan 2 akun nanti yang akan terpengaruh, yaitu inventory, itu kan. Kemudian ketika ada COGS harus ada sales, ketika sales harus ada cash atau account receivable kan gitu. Jadi mau mainnya di inventory ataukah mau di penjualan gitu loh. Nah, terus current rasionya bagaimana? Current rasionya kan yang jelas ketika inventory tinggi, otomatis account receivable-nya lebih rendah kan, karena penjualannya lebih kecil kan gitu. Jadi kalau mau mainnya di inventory akhir untuk menaikkan current ratio, berarti penjualannya akan relatif lebih rendah. Tapi kalau dia pengen menaikkan current ratio dengan memainkan account receivable, otomatis persediaannya atau inventory-nya menjadi turun. Kan gitu. Menjadi turun, COGS-nya menjadi naik. Inventory turnover-nya otomatis kemungkinan akan naik juga gitu ya. Tergantung selisih antara inventory dengan COGS ini berapa gitu kan. Nah, lalu di sisi piutangnya dia akan naik. Nah, endingnya current ratio juga akan naik. Kan begitu. Bedanya di mana? Bedanya adalah nanti di laba rugi. Kalau mau menaikkan gross profit dari sisi sales, berarti penjualan harus banyak. Kan gitu. Sehingga rumus gross profit itu kan sales dikurang COGS. Jadi kalau yang digedein salesnya, maka salesnya yang menjadi tinggi. Jadi angka yang dikurangi, sales dikurang COGS itu hasilnya juga akan tinggi gitu ya. Tapi kalau mau mainnya adalah di inventory, berarti sales-nya relatif stabil. Tapi COGS-nya yang menjadi rendah gitu loh ya. Jadi ini tujuannya pengen ninggiin current asset, current ratio atau liquidity ratio, ya. Kemudian pengen meninggikan gross profit. Jalannya bisa 2. Bisa menggunakan sales-nya ditinggiin atau inventory-nya yang ditinggiin. Dampaknya kemana? Ya nanti perbedaannya di inventory turnover tadi antara COGS dan inventory, dinamikanya akan di situ, gitu loh, kurang lebihnya. Amrul, bisa dimengerti nggak? Bisa Pak, berarti kayak tergantung perusahaan mau mempercantik yang mana gitu ya Pak? Ya, betul. Kalau dia lebih konsen ke liquidity ratio, maka dia akan main di sisi account receivable, gitu kan. Karena kan kalau current ratio itu kan total current asset dibagi current liabilities, gitu kan. Terus kalau yang di atasnya current ratio itu kan quick asset ratio itu kan aset lancar dikurangi persediaan, dikurangin gitu loh. Jadi kalau dia pengen menaikkan current ratio, persediaan dia mainin. Tapi kalau dia pengen quick asset ratio, maka dia mainnya di penjualan. Karena persediaan tidak menjadi perhitungan. Ya tergantung yang dia pengen poles yang mana gitu. Itu harus dipilih salah satunya. Baik, sudah terjawab. Terima kasih Pak. Oke, hari ini yang mau presentasi kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Oke, jadi mekanismenya karena waktunya terbatas, tolong kelompok 3 ini membahasnya bisa diefisienkan waktunya, lalu setiap tahapan itu dikonfirmasi kepada audiens ya. Misalkan ketika membahas prosedur, ada masukan nggak gitu, langsung dibahas per segmen gitu ya. Sehingga nanti kalau sampai akhir waktunya sudah habis, maka kita jelas cut off-nya mana yang belum kita bahas. Nah, yang kedua pertimbangannya apa? Kalau nanti presenter menjelaskan hasil diskusinya selama sejam, mungkin yang lain pasti kebanyakan ngantuk gitu. Apalagi ini puasa kan, pasti pada susah konsentrasinya. Jadi dibagi per tahapan gitu ya. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan bagi kelompok yang tidak presentasi tolong diperhatikan dan diberikan masukan supaya bisa memberikan manfaat lebih banyak. Oke, silakan pada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompok kami terkait dengan audit siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran utang usaha. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Pertama ada Aji, absen 1, Martin, absen 19, Taufik, absen 22, dan saya sendiri absen 25. Next slide. Yang pertama, mohon maaf Pak sebelumnya.
Yang pertama terkait dengan prosedur audit. Next slide. Nah, di sini untuk prosedur auditnya, itu tinggal kita memberikan indeks terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh si auditor, kemudian yang sudah diberikan informasi di modulnya, maka kita checklist. Yang pertama di sini ada salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan bersih keuangan. Ini terdapat di FF1. Yang pertama, dengan mempelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kekayaannya, kita checklist karena sudah ada informasinya. Kemudian minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan juga sudah ada sebelum kegiatan perhitungan dilakukan. Periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas juga sudah ada informasinya. Kemudian apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, misalkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu juga sudah ada. Kemudian pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas, berikut sertakan dalam penghitungan persediaan perusahaan tersebut, juga sudah ada. Kemudian lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Penghitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Itu juga sudah ada. Kemudian waspada dengan penemukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan, dan persediaan terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan juga sudah ada. Next slide. Next slide. Kemudian bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi juga sudah ada di keterangannya, di informasi soalnya. Kemudian pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik juga sudah ada. Apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca, maka dapat dilakukan transfer ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka laporan prosedur penarikan mundur atau flashback ke tanggal neraca, laporan posisi keuangan, dan buat kerjanya juga sudah ada. Yang kedua, terkait dengan uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan, ini tidak kita checklist karena memang tidak tersedia informasinya. Yang ketiga, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Ini juga tidak kita checklist karena memang tidak tersedia informasinya. Yang keempat, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan. Ini sudah ada, maka kita checklist. Yang kelima, siapkan schedule utama juga nanti terdapat di indeks F. Next slide. Yang keenam, minta data persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal, neraca atau laporan posisi keuangan, serta cocokkan dengan buku besar. Ini juga sudah ada. Yang ketujuh, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Nah, ini sudah pernah dibahas oleh kelompok 1 di ARP 1.1. Kemudian yang ke-8, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya. Apakah dia FOB shipping point atau destination point juga sudah ada, karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang menggunakan FOB destination point. Yang ke-9, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Ini tidak kita cek karena memang tidak ada terkait dengan persediaan yang dijaminkan. Yang ke-10, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Ini kita checklist karena memang di kelompok 1 sudah dijelaskan informasi terkait dengan asuransi perusahaan. Yang ke-11, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang atau scrap. Ini tidak ada informasi, maka tidak kita checklist. Yang ke-12, pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Ini tidak kita checklist juga karena memang tidak ada informasinya. Next slide. Berikutnya terkait dengan PPN, masukan. Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan atau value added yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, NPWP, PKP, kemudian DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Ini sudah tertera di dalam informasi yang di modul 1. Yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Ini juga sudah ada. Yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan
atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Ini memang tidak ada informasi terkait hal tersebut, maka tidak kita checklist. Kemudian apakah pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan? Pastikan bahwa kekurangan pembayaran telah dilunasi sesuai dengan batas waktunya. Ini ada informasi, maka kita checklist. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan, dikurangi pajak keluaran antara buku besar dan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo bertanggal neraca atau posisi keuangan. Ini tidak kita checklist. Martin Satchel. Kemudian berikutnya sebelumnya. Kemudian yang keempat, apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebabnya, terutama untuk saldo per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini juga tidak ada. Yang kelima juga tidak ada informasi terkait dengan hal tersebut. Next slide. Berikutnya terkait dengan beban pokok penjualan. Yang pertama, lakukan perbandingan siap jenis-jenis struktur beban yang termasuk COGS dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis atau naik turun yang mencolok, perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan material. Nah, ini juga sudah pernah dibahas juga sama kelompok 1. Yang kedua itu rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta kesimpulannya. Ini tidak ada karena tidak ada informasi terkait dengan COGS tahun lalu. Yang ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi atau COGM dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti. Ini kita checklist karena memang ada. Kemudian pemeriksaan pembelian. Yang pertama, dari bandingan pembelian. Kemudian yang kelima, lakukan pemeriksaan. Dan yang keenam, melakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang hubungan istimewa. Itu memang tidak tersedia informasi, maka tidak kita checklist. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random, terkait berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian, baik jumlah harga, syarat pembeliannya apa, kemudian dengan laporan dengan purchase order dan laporan penerimaan barang. Itu ada, makanya kita checklist. Yang ke-8, terkait dengan faktor pembelian dan memo debit tidak ada, maka tidak kita checklist. Next slide. Yang ke-9 terkait dengan periksa kebenaran PPN masukan terkait dengan pengenaan jasa kena pajak. Ini sudah ada, makanya kita checklist. Yang ke-10, lakukan pisah batas atas pembelian dan teratur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca. Ini sudah ada, maka kita checklist. Kemudian yang ke-11, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Karena tidak tersedia informasi terkait dengan kontrak pembelian, maka tidak kita checklist. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Ini terdapat di indeks F yang akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Next slide. Berikutnya terkait dengan utang usaha. Yang pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Ini sudah ada, makanya kita checklist. Yang kedua, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Nah, ini terdapat di indeks MM.1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Kemudian terkait dengan nomor 3, 4, 5, itu memang tidak ada informasi terkait dengan hal tersebut, maka tidak kita checklist. Yang ke-6, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Ini juga sudah ada nanti di dalam indeks MM.1. Yang ke-7, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran status neraca. Ini juga ada, makanya kita checklist. Next. Yang ke-8, bila konfirmasi atas saldo sebelum tanggal neraca agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo yang ada pada laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan sebagai berikut. Yang pertama, minta daftar utang per tanggal neraca laporan posisi keuangan, periksa penjumlahan, dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar. Ini juga sudah ada, maka kita checklist. Kemudian periksa terhadap saldo yang besar dan tidak lazim atau bersaldo debit. Ini tidak ada karena semuanya saldonya bersaldo kredit. Kemudian periksa akun kontrol pada buku besar atau atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Laporan posisi keuangan periksa transaksi yang tidak lazim.
Kemudian yang ke-9, periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan diselidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Yang ke-10, lakukan tes subsequent payment untuk menguji visa batas. Ini juga terdapat di PL.1. Yang ke-11, buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Nah, ini juga sudah ada, maka kita checklist. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kebijakan dan prosedur akuntansi perusahaan. Yang pertama, persediaan dicatat menggunakan sistem persediaan perpetual. Kemudian yang kedua, pengeluaran kas top bank. Nah, ini terkait dengan apakah dia akan menggunakan kas kecil, kas besar, atau cek gironya. Untuk transaksi atau pengeluaran di atas sampai dengan 1 juta, maka dengan menggunakan kas kecil. Yang kedua, di atas 1 juta, maka dia menggunakan cek atau giro. Yang ketiga, untuk pengeluaran uang, dibuatkan putih pengeluaran kas dan distempel lunas serta tanggal pembayaran pada buku pendukung tersebut untuk menghindari pembayaran ganda. Next. Yang pertama ada pembelian. Nah, di sini untuk pembeliannya, yang pertama, setiap pembelian tuh harus ada prosedur permintaan pembelian atau purchase requirement. Yang kedua ada prosedur permintaan penawaran harga atau price quotation dari pemilihan pemasok. Yang ketiga ada purchase order. Yang keempat dari receiving report. Yang kelima dari journal voucher. Nah, untuk pembelian, perusahaan ini menggunakan FOB destination point. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelum melanjutkan ke schedule persediaan, apakah ada tanggapan dari teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan prosedur audit? Coba ditanya, dikonfirmasi, diklarifikasi per kelompok 1 di mana, kelompok 2 gitu. Izin bertanya untuk kepada kelompok yang presentasi. Saya ingin bertanya, Pak, terkait penandaan indeks. Kan kalau yang tadi, kalau misalnya ada yang udah dilakuin ada informasi di soal, itu kan di checklist ya, Pak. Dan kalau misalnya ada indeks yang sudah ada, itu kan dijelasin itu ada di PL1 kayak di sini. Nah, misal ini kan yang di samping periksa oleh itu kan ada indeks. Kan biasanya juga kalau ada apa? Kalau misalnya ada di schedule apa itu kan misalnya F gitu kan. Nah, saya tuh cuma mau mastiin, Pak, itu maksud dari strip itu emang nggak ada, maksudnya emang nggak ada abjad atau simbol lain, atau emang penamaan indeksnya itu strip. Jadi kalau misalnya tadi jadi saya tuh berpikirnya kayak ambigu gitu, misalnya yang kayak yang Yani omong, Sri omong, kalau di tanda strip itu kan nggak ada gitu kan, di strip gitu. Atau kalau biar nggak ambigu itu boleh disilang atau gimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, kalau indeks ini intinya bagaimana supaya indeks itu nyambung gitu ya. Ini kalau yang indeks prosedur apa ini ya? Di soal tidak disebutkan ya ini indeks berapa? Di soal nggak ada Pak, strip juga Pak. Oh, strip juga. Ya udah berarti ngikutin yang di soal. Tapi dalam prakteknya itu indeks itu sebenarnya tergantung kebutuhan auditor ya. Intinya bagaimana antar kertas kerja itu bisa saling di cross reference namanya. Jadi indeks misalkan C1 itu nanti ada ref-nya. Jadi ketika kita menyebut di utang, misalkan utang itu C1, terus kita lagi memeriksa persediaan. Di persediaan ref-nya kemana? Oh, C1 berarti ke utang.
Itu gunanya indeks di situ ya. Jadi indeks itu tergantung kebutuhan masing-masing tim pemeriksa gitu ya. Tapi secara umum biasanya indeks itu ada yang pakainya abjad gitu kan. Kalau A itu berarti permanent file namanya yang sebelum pelaksanaan ya, seperti surat tugas, program pemeriksaan dan seterusnya, kontrak itu di indeks A. Kemudian indeks B itu indeks pelaksanaan. Nah, indeks pelaksanaan dibagi per akun. Mulai dari akun kas dan seterusnya. Kas itu berarti B1 gitu kan. Kemudian nanti piutang B2, kemudian persediaan B3 dan seterusnya. Nah, di belakang misalkan persediaan B3. Nah, B3 itu belakangnya masih ada lagi tuh. Misalkan prosedur persediaan gitu ya, prosedur audit persediaan atau kuesioner SPI. Maka nanti dikasih indeksnya B2.1. Kemudian hasil opname B2.2. Kayak gitulah kurang lebihnya dalam mengatur masalah indeks, penamaan indeks ya. Begitu, Khofifah. Baik, Pak. Jadi tadi tuh saya sempat mikirkan kalau misalnya ditandain strip berarti oh ini indeksnya maksudnya di prosedur audit ini berarti maksudnya gitu kayak misalnya apa ya jelasinnya tuh. Misalnya di schedule persediaan aja kan misalnya indeksnya A misalnya ya, Pak. Nah, berarti kan kalau misalnya di tanda yang strip itu diganti A juga yang periksa terhadap saldo yang besar itu A. Jadi kayaknya kayak apa? Oh, ternyata ini tuh di schedule ini loh gitu. Jadi kayak ambigu aja tadi, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Yuk, sama-sama. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Coba ditanya kelompok 2 gimana gitu, biar cepat. Kelompok 1, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Kelompok 1. Untuk kelompok 1 belum ada. Selanjutnya kelompok 2. Belum ada. Selanjutnya kelompok 5. Belum ada. Kelompok 6. Untuk saat ini belum ada. Kelompok 7. Belum ada juga. Oke. Karena belum ada tanggapan, selanjutnya masuk ke schedule persediaan. Next slide, Martin. Nah, schedule persediaan ini terdapat rangkuman dari F1 sampai F4, yaitu next, Martin. Di sini ada schedule F1 yang merupakan schedule persediaan barang jadi. Next, Martin. Nah, di barang jadi ini, auditor telah melakukan pemeriksaan perhitungan fisik pada gudang PT Sugus. Nah, di sini terdapat daftar kuantitas satuan menurut perhitungan fisik. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dengan kuantitas menurut kartu persediaan yang didapat dari bagian akuntansi. Setelah itu, auditor melakukan perbandingan. Dan pada barang jadi ini ditemukan dua perbedaan selisih. Yang pertama, ditemukan barang jadi Rukofin ST500 selisih sebanyak 2.000 kg. Dan disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban. Yang kedua, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli jainan, dan di bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Ke slide sebelumnya, Martin. Nah, dengan itu kelompok kami menemukan dua catatan pemeriksaan. Yang pertama, selisih 2.000 kg Rukofin ini merupakan barang konsinyasi, sehingga tidak dilakukan koreksi karena masih menjadi persediaan spesifik.
Yang selanjutnya, koreksi untuk Rukofin SP1000 yang telah diambil untuk sampel promosi. Coba ke next slide dulu, Martin. Nah, di sini dapat dilihat kalau kuantitas di kartu persediaan dan kuantitas di perhitungan fisik ini sama. Namun pada catatan perbedaan ini ditemukan perbedaan. Sehingga kami kelompok 3 mengasumsikan bahwa di sini inventaris fisiknya yang salah. Harusnya 27.854. Sehingga kelompok kami membuat jurnal koreksi. Slide sebelumnya, Martin. Balik. Nah, jurnal koreksi kami, beban promosi kepada persediaan Rukofin SP1000 sebesar 15.900. Selanjutnya, schedule F2. Nah, schedule F2 ini izin kelompok 3. Ya. Ingin bertanya tentang F1 tadi boleh? Silakan. Mungkin bisa minta tolong balik ke yang F1 dulu. Sebelum lanjut. Kelompok kalian tadi asumsinya itu kartu tabel perbandingannya salah ya. Jadi kalian ambil tadi kalau nggak salah topik tadi bilang saldo yang benar itu 27854 berarti ya. Ya topik ya. Berarti kalau saldonya 27854 kartu berarti perhitungan fisiknya yang salah. Tapi kan pada tanggal 29 Desember itu diambil 1.000 dan pada tanggal 31 Desember itu dilakukan perhitungan fisik di gudang. Apakah mungkin perhitungan fisik di gudang itu salah? Nah, mungkin seperti itu dulu. Izin menjawab, kemarin kami sempat berdiskusi tentang masalah ini. Nah, kesimpulan kami, kesalahannya bukan di pemeriksaan fisiknya, namun pencatatan setelah pemeriksaan fisik. Jadi, yang mencatat itu salah mencatat menjadi 27.854. Seperti itu, Mas Yul. Baik. Berarti di pemeriksaan fisiknya ya kalau asumsinya. Ya. Nah, kalau gimana kalau asumsinya kartu persediaannya yang salah? Misal seharusnya sebelum dilakukan pembukuan ya kan, belum dilakukan pembukuan oleh bagian akuntansi. Berarti harusnya pada kartu persediaan itu 29854 karena belum dikurangin 1.000. Itu gimana? Asumsi seperti itu. Nah, itu kemarin kami juga udah membandingin. Coba ke next slide dulu, Martin. Kalau begitu, berarti ini kan totalnya di sini di yang daftar rincian persediaan per 31 Desember dari bagian akuntansi itu kan harusnya 27.854. 29.854 dengan harga satuan 15.910. Hasilnya sudah kami cek lebih besar dari 459 juta ini. Coba ke slide sebelumnya, Martin. Nah, kalau di sini kan ini dari soal per klien sudah 459.67.140. Nah, kalau asumsi kita kartu persediaannya yang salah, artinya nanti di perauditnya juga 459.67.140 kan. Artinya tidak ada koreksi. Jadi asumsi kita inventaris fisiknya yang salah. Itu Mas Yogi. Terima kasih. Oke, apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi?
Karena belum ada, akan saya lanjutkan ke schedule F2. Jadi schedule F2 ini merupakan schedule persediaan dalam proses atau BIP. Lanjutnya, Martin. Nah, setelah dilakukan pengecekan, ditemukan kekurangan pembebanan, yaitu pada batch produksi 37 upah buruh pabrik yang belum dibayar pada tanggal 26 sampai 29 Desember selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada 3 Januari sebesar 15 juta. Slide sebelumnya, Martin. Nah, sehingga catatan pemeriksaan kami ke schedule-nya, Martin. Sehingga catatan pemeriksaan kami terdapat beban tenaga kerja langsung untuk barang dalam proses batch production nomor 377 yang belum dicatat sebesar 15 juta perlu dilakukan koreksi. Jurnal koreksinya di slide selanjutnya. Next. Yaitu jurnal koreksinya barang dalam proses 377 pada utang gaji atau upah besar 50 juta. Sehingga schedule kami sebelumnya mati. Sehingga schedule kami terdapat adjustment debit sebesar 15 juta. Pada schedule F2 ini apakah ada yang ingin menanggapi? Kalau belum ada, saya lanjutkan ke schedule F3. Next. Nah, schedule F3 ini merupakan schedule mengenai persediaan bahan baku. Next, Martin. Pada schedule persediaan ini juga telah dilakukan perhitungan fisik pada gudang. Dan juga ditemukan selisih antara kartu persediaan dan perhitungan fisik. Yaitu yang pertama, terdapat bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg. Disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Yang kedua, bahan baku PS selisih 500 kg. Disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018, PT Delta belum diterima faktur pajaknya, sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Dan di sini dapat dilihat pada yang dilingkari merah ini, pada polivinil sudah ada perbedaannya. Tapi pada PS ini tidak ada perbedaannya. Jadi kami menggunakan asumsi yang sama seperti S1 kalau inventaris fisiknya salah mencatat. Balik dulu, Martin. Sehingga catatan pemeriksaan kami terdapat koreksi untuk bahan baku polivinil yang dicuri sebesar 1.350.000. Dan terdapat koreksi untuk pembelian belum dicatat sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Asumsi mengikuti selisih hasil audit. Tabel perbandingan kartu persediaan dan uji fisik salah. Nah, di sini terdapat adjustment pada sisi debit sebesar 8 juta berasal dari ini perbandingan yang salah tadi, PS tadi, dan sisi kredit sebesar 1.350.000 pada polivinil. Next, Martin. Dari adjustment tersebut, jurnal koreksi kita untuk polivinil itu bahan lain-lain pada debit dan persediaan bahan baku pada kredit sebesar 1.350.000, dan jurnal koreksi pembelian belum dicatat, yaitu di sini maksud dari inventory ini inventory bahan baku ya, persediaan bahan baku seperti yang di atas. Lalu ada PPN masukan dan utang usaha
Dengan persediaan bahan baku sekitar 8 juta, PPN masukan 800.000, dan utang usaha 8.800.000. Next, Martin. Dari schedule F3 tadi, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Silakan duluan. Coba ke yang jurnal koreksi tadi. Untuk yang bahan baku polivinil itu kan jurnalnya beban lain-lain pada persediaan bahan baku. Bebannya di debit, persediaannya di kredit. Kalau yang persediaan ini kan nanti ngaruhnya ke kertas kerja neraca ya. Berarti mengurangi persediaan. Nah, terus untuk yang beban lain-lain itu kan masuk ke laba rugi. Nah, itu masuknya ke pos apa ya? Beban usaha atau yang mana? Ya, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Menurut diskusi kelompok kami kemarin, semua jurnal koreksi akan diupdate pada neraca dan laba rugi. Kalau kelompok kami, beban lain-lain akan diupdate terlebih dahulu ke schedule indeks PL2 yang nanti akan disampaikan. Nanti ada dampaknya ke COGS, dan COGS ini yang akan di jurnal koreksi neraca secara dampak yang ditimbulkan pada schedule PL2 nanti. Itu, Mas Afnan. Oh, berarti masuknya ke COGS ya? Ya. Oh iya, baik, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Izin Mas Topik mau tanya lagi. Ya, silakan. Nah, ini mungkin mirip kayak yang tadi ya F1 tadi, tapi tentang PS ini kan tadi kalian asumsinya berarti lagi-lagi perhitungan fisiknya yang salah ya. Perhitungan fisiknya yang pencatatannya kurang tepat, yaitu seharusnya 1850. Tapi saya masih agak bingung, dia perhitungan fisiknya ini kan bahan bakunya itu selisih sebanyak 500 kilogram itu pembelian tanggal 29 Desember, tapi belum dibukukan. Nah, belum dibukukan ini kan barangnya itu bisa jadi sudah diterima, jadi di apa namanya itu hanya dibilang belum dibukukan. Jadi hanya bagian akuntansi yang belum membukukan, belum ada penambahan 500 kilo. Bisa nggak tadi? Lagi-lagi bisa nggak di kartu persediaan yang salah, bukan yang di perhitungan fisik yang salah. Berarti kartu persediaannya yang 1850. Kalau kemudian lanjut dulu. Oke. Ini ada satu lagi, kalau bisa asumsi tadi kan tabel perbandingannya sudah benar. Nah, bisa nggak kalau penjelasan selisihnya ini yang misal asumsinya tadi kan tabelnya yang salah nih. Bisa nggak kalau tabelnya ini udah benar nih, perhitungannya udah benar, kartu persediaan juga udah benar, tapi penjelasan selisihnya ini yang mungkin salah, jadi nggak usah diakui, penjelasan selisih ini kita abaikan. Bisa nggak seperti itu juga? Baik. Jadi saya menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Itu yang apa itu namanya? Jadi perhitungan fisik itu terjadi sebelum perbandingan. Jadi alurnya perhitungan fisik dulu baru perbandingan. Jadi perbandingan itu ada setelah kuantitas fisiknya dihitung. Jadi kalau perbandingannya yang salah, mohon dijawab Mas Haji. Apakah suara saya masuk ya? Masuk Mas Haji. Terkait pertanyaan Yildi tadi, kalau nggak salah itu bisa nggak sih perbandingannya yang salah? Kalau menurut kami gini, maaf kalau sinyalnya hilang ya. Kalau menurut kami itu jika
jika nggak ada selisih itu nggak mungkin auditor bersama Olivia bagian akuntansi dan Utomo bagian gudang itu membuat penjelasan tentang adanya selisih. Jadi seharusnya itu tetap ada selisih dan keterangan itu tuh yang benar. Kalau perbandingannya ternyata nilainya sama, berarti kemungkinan mungkin salah tulis. Gimana? Tapi patah-patah Mas Haji, mohon dulang. Ya, saya ulangin ya. Intinya itu saya jawabnya gini. Adanya keterangan selisih itu berdasarkan hasil diskusi dari auditor, bagian akuntansi, sama bagian gudang. Jadi, keterangan itu pasti ada selisih. Kalau di tabel nggak ada selisih, itu berarti yang salah tabelnya. Mungkin cetaknya salah atau nulis di tabelnya yang salah. Kedengeran nggak? Kedengeran. Jadi gimana tanggapannya? Sudah oke. Terima kasih Haji. Untuk yang tadi, yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, jawabannya kurang lebih sama kayak yang ditanyakan sebelumnya pada schedule 1, Mas. Di sini per klien sudah 37.600.000. Tapi ini hasilnya Jadi tuh perhitungan fisiknya mungkin benar, tapi dicatat salah gitu ya? ya kemungkinan seperti itu. Itu asumsi kelompok kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Izin boleh bertanya? Silakan. Izin bertanya kan di laporan penerimaan bahan baku tanggal 29 Desember itu kan nggak ada kan. Nah, dan klien itu kan menggunakan FOB destination, berarti barang itu kan belum sampai. Nah, jadi bisa nggak sih misal itu pakai asumsi barangnya itu belum diterima? Makasih. Baik Mas Iza, ini lagi-lagi jawabannya seperti tadi. Jadi dari keterangan selisih itu dibilang, walaupun kita nggak tahu ya ada dokumen laporan penerimaan barangnya atau enggak, kan nggak ada di sini. Tapi kan di situ dibilang kalau ada pembelian tanggal 29 Desember itu belum dibukukan karena belum menerima fakturnya aja. Berarti kan ada selisih sebesar 500 kilo. Nah, selisih itu kan berarti menunjukkan kalau barangnya itu udah datang. Itu asumsi kami. Baik, terima kasih untuk Saudara Haji. Selanjutnya, apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Oke, jadi ini saya kata aja biar nggak kepanjangan. Jadi itu yang benar adalah saldo opname ya. Jadi ketika opname ditemukan ada persediaan lebih dan ternyata setelah ditelusur itu ada pembelian yang belum dicatat. Nah begitu ininya kondisinya, gitu ya. Dan memang dalam audit persediaan itu yang lebih jadi pegangan adalah hasil opname fisik di akhir periode. Nah baru nanti di-trace back ke belakang. Nah setelah di-trace back ke belakang ketemu adanya pembelian yang belum dicatat. Seperti itu kira-kira pemahamannya ya. Oke, silakan dilanjut.
Baik, terima kasih Pak atas koreksinya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Haji. Ya, tapi sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau putus bilang saja ya suaranya. Lanjut, saya akan menjelaskan schedule indeks S4 terkait dengan persediaan bahan penolong. Ini di schedule F4 ini dari daftar rincian persediaan itu dengan dibandingkan dengan hasil dari berita acara perhitungan fisik itu ada selisih di karton box. Nah, itu ada keterangan tuh. Bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 piece disebabkan karena barang itu terendam banjir sehingga rusak. Berarti di sini tuh hasil pemeriksaan fisik yang dijadikan acuan bahwa karton box itu cuma tinggal 52.500 loh, bukan 62.500 lagi. Makanya kami melakukan jurnal koreksi atas catatan terdapat koreksi, harus ada koreksi untuk persediaan karton box yang terendam banjir. Sehingga jurnal yang kami buat adalah beban lain-lain pada persediaan bahan penolong karton box sebesar 11 juta dari 10.000 piece yang rusak dikali dengan harga satuannya, yaitu 1.100. Ini di schedule F4 ini, indeks F4 ada itu enggak tanggapan dari kelompok lain? Ada tidak? Kelompok 1 ada? 2, 3? Kelompok 3, kelompok saya. Kelompok lain ada tanggapan? Kalau enggak, saya lanjut. Bisa dilanjutkan. Lanjut. Oke, lanjut. Mas Martin, next slide. Nah, selanjutnya ini ada indeks FF1. Nah, di indeks FF1 ini tuh sebenarnya ringkasan aja dari indeks F1 sampai F4 tadi terkait dengan hasil pemeriksaan fisik dengan kartunya, perbandingannya. Di sini tuh yang dari bahan baku polivinil tadi ada selisih 90 unit. Keterangannya karena bahan baku itu dicuri. Kemudian dari bahan baku PS itu ada selisih 500 unit karena pembelian itu belum dibukukan. Bentar, saya ngecek sinyal dulu. Lanjut untuk bahan penolong dari box tadi, selisih 10.000 unit karena bahannya itu rusak terendam banjir. Terus ada dari persediaan akhir, Procovin SP1000, itu ada selisih 1.000 unit karena itu sebagai barang promosi dan belum direklas sama bagian akuntan. Ringkasan jurnalnya ini sudah disampaikan di masing-masing indeks tadi. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Izin bertanya buat kelompok 3. Jadi kan tadi itu ada barang konsinyasi ya katanya. Jadi kalau kita mau periksa barangnya itu kita langsung cek fisik ke tempatnya atau cuma kita sesuaikan dengan yang dibukukan aja? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini yang tanya tadi Mas siapa? Gerhard, absen 13. Oh ya. Saya langsung jawab aja untuk Mas Gerhard. Salah satu tantangan dalam audit atas persediaan itu kan adanya sejumlah persediaan dari klien kita yang nggak ada di lokasi klien. Ya bisa dalam arti dikonsinyasikan atau di public warehouse. Nah, ketika ada selisih catatan dengan cek fisik yang dari tempat si klien, kan auditor akan tanya tuh sama si klien. Ini kenapa? Terus si klien bilang, ini karena barangnya ada tambahan konsinyasi di tempat A gitu. Nah, dari itu karena ada konsinyasi itu, maka si auditor itu bisa melakukan konfirmasi positif ke konsinyinya. Benar nggak ada barang si klien kita dititipkan di situ jumlahnya segini gitu. Nah, kalau jumlah barang konsinyasi itu material, si auditor juga bisa melakukan stock of name di tempat si konsinyi.
Begitu. Terima kasih Mas Adi. Baik. Ada lagi yang mau menanggapi? Izin bertanya. Silahkan Mbak Nala. Untuk yang PS dan Rukofin SP ini kan tadi dengan asumsi ada kesalahan catat ya. Lalu untuk penulisan di indeks ini baiknya seperti apa ya? Karena kan antara fisik dan kartu kan di sini tulisannya sama tapi ditulis ada perbedaan. Jadi baiknya seperti apa? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebentar. Untuk penampilannya saja di tabel indeks FF1 ini ya maksudnya. Sebaiknya disesuaikan dengan asumsi dulu atau tetap ditampilkan sama begitu? Iya, seperti itu. Kalau kelompok kami sih lebih ke kami tampilkan sama apa adanya, walaupun nilainya sama, tapi kami tambahin asumsi catatan di sampingnya. Baik, terima kasih Mas Aji penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada tanggapan lagi dari teman-teman atau dari Bapak? Kalau dari saya cukup. Baik, Pak. Ini dari teman-teman saya lanjutkan ya. Lanjut ke utang usaha. Lanjut ini ke schedule utang usaha, indeks M1. Nah, di schedule utang usaha ini ada keterangan, jadi si klien itu melakukan konfirmasi ke auditor melakukan konfirmasi ke rekanan klien, maksudnya itu ke vendor-vendornya si klien. Dari 1, 2, 3. Dari semua konfirmasi itu ada 3 yang melakukan yang melaporkan berbeda, reporting different. Yang pertama itu ada PT Berkat. PT Berkat itu saldo menurut si klien itu ada 502.557.000. Nah, tetapi si PT Berkat dari hasil konfirmasi itu melaporkan hanya 501.567. Itu ada selisih sebesar 990.000. Keterangannya adalah karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018. Sebentar, bisa next slide dulu. Nah, ini yang PT Berkat yang di atas itu. Jadi pada tanggal 3 Desember 2018, PT Sugus atau klien kita itu melakukan pelunasan atau pembayaran utangnya ke PT Berkat. Dicatatnya itu sebesar 100.110.000. Tapi si PT Berkat itu kemudian sebentar, tanggal 3 Desember 100.110.000, kemudian tanggal 28 Desember 18.567.000, sehingga si klien itu masih punya utang sebesar 502 juta sekian. Nah, tetapi menurut si PT Berkat itu utangnya si klien itu cuma tinggal 501.567. Ada selisih 990.000 dan selisihnya itu berasal dari transaksi tanggal 3 Desember. Klien itu bilang, PT Berkat bilang kalau si klien kita itu bayarnya bukan 100.110.000 tapi 101.100.000. Nah, atas dasar ini slide sebelumnya, atas dasar hal ini dilakukan jurnal koreksi untuk mengurangi saldo utang usaha PT Berkat. Jadi jurnalnya utang usaha PT Berkat debit pada kas di kredit. Di slide sebelumnya. Bisa ditampilkan dulu sebelumnya. Nah, itu jurnalnya. Kemudian di tabel indeksnya itu PT Berkat dilakukan penyesuaian debit sebesar 990.000 sehingga saldo per auditnya menjadi 501.567. Kemudian yang kedua PT Delta. PT Delta itu
saldo per kliennya itu ada 22 juta. Tapi si PT Delta melakukan konfirmasi kalau saldonya beda sebesar 8.800.000, sehingga saldo si klien itu 30.800.000. Alasannya kenapa? Karena si klien itu ternyata ada pembelian ke PT Delta yaitu bahan baku PS pada tanggal pembeliannya tadi pada tanggal 29 Desember, kalau slide sebelumnya, kalau di sini 31 Desember. Dan si Delta itu bilang kalau pembelian ini tuh belum dicatat tuh sama si PT Sugus. Makanya slide selanjutnya. Makanya dilakukan jurnal penyesuaian. Tapi jurnal penyesuaian ini sudah ada di indeks sebelumnya, indeks persediaan tadi. Kami sudah melakukan jurnal ini pada indeks persediaan yang F berapa ya tadi? Bentar. Di indeks ini F3, di indeks F3 itu kami sudah melakukan jurnal ini, sehingga di sini kami tampilkan saja jurnalnya dan kami tampilkan efeknya ke indeks M1 tadi, di mana utang ke PT Delta itu dikredit atau ditambah sebesar 8.800.000. 800 pokok ditambah 8 juta pokok ditambah 800.000 PPN. Kemudian yang PT Elang terakhir. Nah, di PT Elang itu klien tercatat sebesar 33 juta, tetapi PT Elang melaporkannya 35 juta. Alasannya apa? Karena ternyata klien kita PT Sugus itu menerbitkan giro untuk membayar utang ke PT Elang yang jatuh temponya 27 Desember sebesar 2 juta. Tapi si PT Elang ini belum melakukan clearing, belum mengclearingkan giro itu ke bank. Jadi saldo utangnya PT Sugus di PT Elang itu masih 35 juta karena si PT Elang belum mengakui adanya pembayaran. Tapi menurut kami, menurut auditor, si klien kita PT Sugus ini sudah benar karena sudah menerbitkan giro, di mana ketika perusahaan menerbitkan giro dan pencatatannya akrual, itu kan berarti boleh mengakui sudah adanya pembayaran. Kalau ada perbedaan nanti itu masalahnya karena si PT Elangnya belum melakukan clearing, sehingga saldo di bank klien kita itu masih 35 juta, tapi si klien sudah boleh melakukan penjurnalan untuk mengurangi utang usaha dari PT Elang. Begitu. Slide sebelumnya. Demikian penjelasan dari indeks M1. Intinya, kesimpulannya, PT Berkat dilakukan penyesuaian debit pengurangan utang usaha 990.000, kemudian PT Delta ada penambahan utang usaha kredit 8.800.000. Ada tanggapan dari teman-teman? Izin bertanya. Ya, silakan Mas Alif. Untuk yang nama pemasok PT Elang kan sudah dibayar sama Sugus 2 juta, cuman belum di clearing ya sama Elang. Tapi di situ tulisannya jatuh tempo 27 Desember 2018. Nah, kalau jatuh tempo 27 Desember ini belum dicairkan, ketentuannya gimana ya? Apa uang itu masuk lagi ke Sugus atau gimana menurut kelompok 3? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alif atas pertanyaannya. Ini saya coba jawab dulu. Ini kan yang punya utang itu kan PT Sugus ke PT Elang. Jatuh tempo utangnya itu tanggal 27 Desember. Berarti kewajiban PT Sugus itu apa? Bayar utang tanggal 27 Desember itu terakhir. Kewajiban itu sudah dipenuhi itikat baiknya PT Sugus dengan menerbitkan giro. Nah, kalau sampai setelah tanggal 27 Desember, gironya itu diterbitkan tanggal 17 Desember. Oleh PT Sugus dikirimkan ke PT Elang tanggal 17 Desember. Nah, kalau sampai lebih dari tanggal 27 Desember jatuh temponya itu, si PT Elangnya yang nggak melakukan clearing, maka yang PT Sugus nggak berhak mendapatkan uangnya. Ya, PT Sugus mengakui ada pengurangan aja, tapi uangnya nggak balik juga. Cuman PT Elangnya aja yang belum mendapatkan pembayaran. Yaitu karena kesalahan PT Elang juga. Kenapa dia nggak mengclearingkan si giro itu? Kalau dia dapat uangnya telat, yaitu karena kesalahan dia. Karena kita karena PT Sugus itu sudah beretikat baik dengan membayar menggunakan giro. Begitu.
Ya, baik. Terima kasih kelompok 3. Ya, sama-sama. Ada lagi? Gimana, Mas Cucu? Mungkin dari Bapak atau dari teman-teman yang lain ada tanggapan? Mungkin saya sedikit jelasin aja masalah giro ya. Jadi giro ini cara pembayaran yang sistem kerjanya berkebalikan dengan cek ya. Kalau cek itu kan misalkan perusahaan sudah nerbitin cek, gitu kan. Nerbitin cek itu terserah si pemilik cek apakah mau langsung dicairkan ataukah tidak. Meskipun jenis cek macam-macam, ada cek mundur, ada durasinya berapa dan seterusnya. Tapi singkat kata pada saat si penerbit cek tadi sudah menerbitkan, gitu ya, menerbitkan lembaran cek tadi, maka itu sudah sah menjadi bukti pembayaran, kan gitu ya. Nah tapi ketika misalkan cek itu ada jangka waktunya, misalkan terakhir dicairkan tanggal 20, ternyata sampai tanggal 20 pemegang cek tidak mencairkan, gitu ya, maka otomatis cek itu sudah nggak berlaku lagi, kan begitu. Berarti kalau misalkan sampai tanggal berlakunya cek itu nggak berlaku lagi, terus si pemegang cek tidak mencairkan, maka uang itu akan kembali ke si pemilik dana atau si penerbit cek, gitu ya. Nah kalau giro ini kebalikannya. Kalau giro ini si pemilik si pemilik rekening itu memerintahkan kepada bank ya supaya memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk dalam surat tersebut, gitu ya. Jadi kalau yang cek itu ada lembarannya, kalau giro ini surat perintah kepada bank. Nah, memang si giro ini nanti akan pindah buku kepada yang rekening dituju ketika si penerimanya tadi melakukan clearing. Jadi kalau cek tadi melakukan pencairan, kalau si penerima tadi melakukan clearing. Kan begitu ya. Nah, lalu di sini yang agak membingungkan adalah istilah jatuh tempo. Nah, ini yang dimaksud jatuh tempo 27 Desember, apakah jatuh tempo si giro, maksudnya batas waktu berlakunya giro, atau merupakan batas waktu pembayaran, gitu ya. Kalau ternyata batas waktu giro ini tidak diatur, alias sifatnya itu open, ya, kemudian jatuh temponya tanggal 27 Desember pembayarannya, maka di sisi PT Sukus ini sudah dianggap transaksinya selesai, gitu kan. Makanya seperti yang disampaikan kelompok penyaji tadi, salahnya ada di PT Long karena si penerima tidak segera mengclearing. Tapi kalau yang dimaksud jatuh tempo 27 Desember di sini adalah jatuh tempo si masa berlakunya giro tadi, maka ketika tidak di-clearing dia akan kembali ke pemilik dana. Gitu ya. Jadi ini memang yang agak ini bahasa jatuh tempo ini yang agak membingungkan. Tapi kalau saya lebih prefer jatuh tempo ini adalah jatuh tempo pembayaran, bukan masa berlaku si giro ya. Sehingga sudah pas tadi yang disampaikan kelompok penyaji bahwa kesalahan ada di PT Lang, sehingga dari sisi uang sebenarnya dalam prakteknya nanti si auditor harus ngecek apakah 2 juta itu sudah keluar dari rekening si PT Sukus ataukah belum, itu ya. Kalau misalkan di sisi utang itu diakui bahwa itu sudah berkurang, maka di sisi kasnya harus dikurangin, meskipun kas yang 35 juta itu masih ada di rekening PT Sukus, jadi harus konsisten. Kalau utang dikurangin, kasnya sudah harus berkurang. Jangan sampai utangnya sudah dianggap berkurang, kasnya tidak di debit. Nah, mungkin itu aja ketika melakukan rekonsiliasi bank nanti. Mungkin itu sedikit masukan dari saya terkait masalah giro ini ya. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ada tanggapan lagi atau tidak dari teman-teman? Kalau tidak ada, ini sudah jam 10.14, bagaimana Pak? Dicukupkan dulu sampai indeks M1 atau bagaimana? Iya, sementara kita cukupkan sampai indeks M1, nanti kita lanjut di awal pertemuan ke-5 ya. Baik Pak. Oke, terus untuk ini, silakan ditutup dulu kelompok presenter. Presentasi dari kelompok 3, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi ke depan supaya waktu kita lebih efisien, tidak kelamaan bahas di teorinya, kalian harus pelajari dulu proses bisnis akun yang akan kita diskusikan. Misal belanja atau beban dibayar di muka ya, pertemuan kelima itu. Nah, kalian harus belajar dulu apa sih beban diterima di muka, proses bisnisnya bagaimana, dokumen-dokumennya bagaimana. Sehingga ketika nanti saya ngajak diskusi kalian terkait masalah auditnya, yaitu asersi, prosedur, dan kemungkinan salah sajinya, itu langsung nyambung gitu. Jadi pengantar untuk membahas kasus itu menjadi lebih efisien dari sisi waktu. Kalau nanti kalian nggak siap materi itu, ketika kuliah baru nyari-nyari, ya nanti waktunya akan habis, nggak cukup lagi nanti gitu kan. Tapi kalau saya nggak ngasih pengantar ke kalian, ya kalian nanti nggak, pemahamannya bisa salah persepsi gitu ya. Nah, kalau langsung diajak bahas studi kasus gitu. Ya, jadi sekarang bulannya ada di kalian, tolong ketika perkuliahan dipersiapkan materi ya, materi minimal proses bisnis itu harus tahu lah alur transaksi yang akan kita diskusikan. Oke. Mungkin itu perkuliahan kita hari ini, semoga ada bermanfaat buat kalian dan juga bagi saya, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita setelah Lebaran ya, dan saya ucapkan bagi teman-teman Muslim yang akan melaksanakan Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian bagi teman-teman yang tidak merayakan Idul Fitri, saya ucapkan selamat liburan bersama keluarga. Baik, demikian perkuliahan kita hari ini, kita cukupkan sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk, selamat.